Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara memiliki tujuan hidup yang mulia? Saudara, Tuhan memanggil kita untuk kita memiliki kehidupan yang bermakna. Dan tentu kehidupan yang bermakna itu terkait dengan tujuan yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara, mari kita mengejar tujuan yang mulia itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini adalah menuju ke satu tujuan. Bukan sedang berputar-putar tanpa tujuan. Dan pada akhirnya semua harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan bagi kita orang percaya, saat itu adalah saat di mana kita menerima kemuliaan Tuhan. Dan bagi mereka yang tidak percaya, saat itu adalah saat yang mengerikan, karena penghakiman dan kebinasaan kekal akan mereka alami. Oleh karena itu saudara, mari kita yang tahu bahwa kita satu kali mau tidak mau harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Mari kita buka hati, kita percaya kepadanya, karena dia mengasihi kita, dan dia ingin menganugerahkan keselamatan kepada kita. Saudara, jikalau kita tahu hidup kita akan mengarah ke sana, saudara, mari kita kejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, tidak salah jikalau orang percaya mengejar untuk boleh sukses dalam hidupnya, boleh menjadi ahli dalam bidang tertentu, ingin jikalau anak-anaknya menjadi orang yang cukup baik atau disegani. Namun saudara, ingatlah bahwa sebenarnya hal-hal tersebut itu bersifat sementara. Tidak berarti bahwa yang sementara tidak berguna. Namun jika yang sementara hanya kita memiliki yang sementara itu, maka semua jadi sia-sia. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita juga mengejar apa yang bersifat kekal yang Tuhan inginkan. Sehingga di dalam tujuan-tujuan yang sementara itu, di dalamnya terkandung mengejar tujuan yang kekal yang Allah inginkan. Sehingga apa yang kita kerjakan menjadi bernilai. Saudara, mari kita membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 21. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca firman Tuhan yang menyatakan kepada kita apa yang perlu dan harus kita kejar di dalam hidup ini. Saudara, memang keselamatan itu adalah anugerah semata-mata di dalam Kristus, di mana kita tidak perlu mengusahakannya. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, maka kita oleh anugerah itu kita perlu hidup
di dalam perjuangan. Kita bekerja keras, kita mengusahakan apa yang berkenan kepada Tuhan, karena kita sudah menerima anugerah yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara kejarlah apa yang berkenan kepada Tuhan sebagai manusia baru. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 17-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang Timotius, termasuk kita sebagai orang Kristen, kita adalah manusia yang dimiliki oleh Allah. Saudara, kita harus menjauhkan, mengejar materi. Saudara, sebab jikalau kita mengejar materi, maka saudara, materi menjadi ilah dalam hidup kita. Dan saudara, mengejar materi membuat hidup kita rentan, terjerat di dalam pencobaan, dan terperosok ke dalam dosa. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita kejar. Saudara, yang kita kejar itu dari firman Allah itu adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, ini kita sedang mengejar apa? Saudara, kita sedang mengejar menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara, itulah yang kita kejar. Saudara, itu tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang kebenaran, tidak lain dan tidak bukan bicara tentang kasih, tidak lain dan tidak bukan bicara tentang kekudusan. Saudara, itu yang kita kejar sebagai orang-orang percaya. Saudara, apapun posisi saudara, satu hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita harus kaya di dalam segala kebajikan. Kita bukan hanya kaya materi, tapi kita kaya dalam kebajikan. Saudara, orang yang kaya kebajikan tidak selalu harus kaya materi. Namun saya beritahu saudara, orang yang kaya materi belum tentu dia kaya kebajikan. Saudara, orang yang betul-betul kaya adalah ketika dia kaya di dalam kebajikan. Mengapa demikian? Saudara, karena melaluinya dia memperkaya orang lain. Saudara, Allah kita Allah yang kaya. Bukan semata-mata karena dia memiliki segala sesuatu dan semuanya milik dia. Tetapi saudara, dia yang kaya itu, dia suka memberi dan selalu memberi. Memperkaya hidup kita. Bukan sekedar materi. Tetapi saudara, ada banyak hal yang diberikan kepada kita. Sehingga saudara, dia adalah Allah yang kaya luar biasa. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus belajar menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu di dalam kaya, di dalam segala kebajikan. Saudara, hal-hal inilah yang perlu kita kejar dalam hidup kita. Sehingga kita dalam hidup kita ini yang sementara, kita boleh menjadi kaya dalam kebajikan. Saudara, jika kita kaya untuk diri kita sendiri, kita adalah orang yang paling malang dan paling miskin. Karena tidak ada yang dapat kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada apapun yang menantikan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara, jika saudara dan saya kaya dalam kebajikan, ada banyak hal yang baik dan indah yang kita tinggalkan di dunia ini. Dan ada banyak hal yang menantikan kita ketika kita berjumpa dengan Kristus. Yang kedua, saudara, apa yang dituliskan tentang Allah, demikian juga dituliskan tentang Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus, dia adalah Mesias dan dia adalah Allah.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kusuruhkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah kemuliaan, hormat, dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara, bagian ini memberitahukan kepada kita, saudara, pada akhirnya, kita semua harus berjumpa dengan Kristus ketika dia datang kedua kali. Disitulah saudara, nasihat demi nasihat diberitahukan kepada kita agar kita hidup memperkenankan Tuhan. Saudara, dalam bagian ini kita membaca bagaimana firman Tuhan berbicara tentang Tuhan Allah. Saudara, Tuhan Allah itu disebut sebagai Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, sebutan ini juga diberikan kepada Kristus. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu 17 ayat 14. Di situ dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Saudara, sebutan bagi Tuhan Allah dan sebutan kepada Yesus Kristus adalah sebutan yang sama. Kemudian dikatakan dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut. Bukankah Yesus Kristus tidak takluk kepada maut? Justru dia menaklukkan maut. Terus dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus Kristus berkata, aku adalah terang dunia ini. Saudara, ketika dia berinkarnasi, dia sedang merendahkan diri. Sehingga manusia bisa melihat dia. Tetapi sesungguhnya dia adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Pada mulanya adalah firman. Saudara, dia adalah terang yang tak terhampiri itu. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita, siapakah Kristus? Saudara, hari ini mungkin ada banyak orang bisa mencela Kristus. Ada banyak orang bisa menyangkali Kristus. Ada banyak orang tidak percaya kepada Kristus. Namun saudara, tidak seorang pun bisa menghindar daripada Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dialah yang tidak takluk kepada maut. Dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena dia adalah Allah itu sendiri, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mendengar berita firman Tuhan ini, mari kita menjadi orang bijaksana. Jangan kita mendengar semata-mata apa kata orang. Mari kita mulai membaca dan menyelidiki. Saudara, dan mari kita membuka hati kepada Kristus. Karena hidup kita menjadi hidup yang berarti ketika kita menerima Kristus dan menerima hidup yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tahu apa yang terpenting dalam hidup ini. Di tengah-tengah ada banyak hal yang perlu kami kerjakan, yaitu hal-hal yang berkenan kepada Kristus, karena satu kali Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, terang yang tak terhampiri itu, yaitu Yesus Kristus, Engkau akan datang kembali. Dan kami sebagai orang percaya, kami boleh bersuka cita ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.